Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi cerita mistis dan cerita horor ya. Kali ini Mami Furi akan mengundang ya, sudah mengundang teman yang dia baru aja mengalami kejadian horor yang menakutkan. Ya mungkin sebelum-sebelumnya dia pernah mengalami tapi nggak semenakutkan ini. Ya nanti kita akan bahas dari awal sampai dengan akhir, dan buat kalian yang penasaran juga kita share link TikToknya Kak Dea. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe YouTube terbaru Furi Harun Channel. Dan buat yang memiliki pengalaman sama juga bisa berkomentar. Halo Kak Dea. Hai Kak Furi. Iya, gimana nih cerita pengalaman horor yang menakutkan ini ya? Cukup menakutkan banget sih Kak. Menakutkan banget. Udah menyangkut nyawa anak. Itu dialaminya di bulan? Di bulan Maret 2024 kemarin. Oke, nah bisa ceritain dari awal pengalamannya Dea sama teman-teman? Jadi kan awal mulanya itu aku tuh pergi ke suatu villa di daerah Cisarua Puncak lah ya Kak. Kalau dilihat-lihat emang villanya sih nggak serem Kak. Villanya juga masih di jalan utama. Jadi kalau pas masuk itu villanya tuh muat 2 mobil Kak. Buat 2 mobil luas. Jadi kita masuk, di sebelah kirinya itu tuh ada satu villa yang untuk ownernya kalau dia lagi ke puncak itu nggak disewain. Nah villa yang aku sewa ini yang sebelah sini Kak. Jadi kita pergi tuh sama keluarga suami waktu itu di bulan Februari sebenarnya Kak perginya. Selama di villa sih nggak ada kejadian apa-apa Kak. Nggak ada. Ya kita happy aja Kak. Kita karaoke bareng, kita makan-makan gitu kan. Terus juga sebenarnya sih dari awal kita masuk villa juga bukan yang asal masuk gitu doang sih Kak. Nggak, kita ucapin salam Kak. Iya, udah assalamualaikum gitu ya. Masuk ke villanya kita ucap salam, terus ke kamar masing-masing juga kita ucapin salam Kak. Terus cuman sebenarnya yang ngerasain hal-hal aneh tuh sebenarnya sih ada ipar aku sih Kak. Ada ipar aku kan, jadi ada ipar aku itu juga punya anak bayi 1 tahun saat itu usianya. Jadi pas malam itu kita kan ada, udah di kamar masing-masing tuh Kak, ada 4 kamar. Si adik ipar aku ini jam setengah 11 malam ke kamar aku Kak. Pindah gitu? Iya, ngetok-ngetok kamar aku gitu kan. Kak, aku tidur sini ya sama si Caca gitu kan. Karena kan emang laki-lakinya tuh pada masih main kartu, masih pada main biliar, masih pada di luar deh. Kita istri-istri udah pada capek, kita tidur kan di kamar. Terus yaudah deh masuk aja gitu kan. Terus pas di kamar, ya udah si Denia nggak cerita apa-apa saat itu, langsung tidurnya sama anaknya di kamar aku kan. Terus besoknya kita check out pun ya udah nggak ada cerita apa-apa, kita happy aja gitu Kak. Kita makan dulu baru pulang ke rumahnya masing-masing nih Kak. Pas di rumah makan ini si Deni tuh cerita ternyata si Caca ini anaknya ngeliat sosok di kamar itu, cewek. Jadinya karena si Deni berdua sama anaknya aja tuh, anaknya tuh yang kayak takut serem gitu Kak. Cewek serem gitu. Si Caca ngomong kayak gitu. Akhirnya Denia pindah ke kamar aku malam itu. Cuman emang mungkin Denia nggak mau cerita saat itu. Nggak mau cerita, takut ketakutan kan, pada heboh. Takut itu pada takut kan. Akhirnya nggak ceritain, pas diceritain tuh pas kita mau makan di daerah Bogor sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Gitu. Setelah dari villa, kita udah nih sampai ke rumah masing-masing kan. Terus di grup keluarga aku nih, kakak ipar aku ngabarin kalau anak-anaknya tuh sakit. Kan ada 3 tuh, yang 2 SD, yang 1 juga masih 1 tahun, namanya si Luna. Yang ngelihat sosok itu? Itu Caca. Itu Caca. Kakak ipar aku juga punya anak nih Kak, 3. 3. Si Denia 1, aku 2. Udah tuh. Si kakak ipar aku bilang anak-anaknya sakit gitu kan, doain ya cepat sembuh, kita masa ketemu dulu, takut nular gitu kan. Udah tuh Kak, anaknya panas, setelah anaknya pasti sakit, si Denia nih ngabarin lagi di grup, ya gantian nih giliran Caca yang sakit panas gitu, kita nanti ketemunya kalau anak-anak pada sehat ya gitu kan. Emang kita tuh keluarganya suami tuh setiap seminggu sekali tuh kumpul di rumah mama mertua Kak. Jadi kompak gitu. Iya, memang kita kumpul aja gitu. Terus tapi kalau misalnya karena kita semua udah punya anak kecil, jadi kalau ada salah satu yang sakit, kita nggak bikin jadwal untuk ketemu, diubah dulu jadwalnya sampai semuanya sehat biar nggak nularin satu sama lain gitu kan Kak. Iya. Ternyata setelah
anaknya Denia ini sembuh, si Naura yang sakit. Jadi anak-anak ini semua panas Kak. Panas. Tapi berurutan. Anaknya kakak ipar aku dulu panas, tiga-tiganya panas. Si anaknya adik ipar aku panas, baru nih si Naura yang panas. Panasnya itu dari hari Sabtu Kak. Panasnya tuh 40 derajat. 40 aku cek, 40 nih. Aku kasih lah nih dia obat penurun panas kan. Harusnya kalau udah dikasih penurun panas, turun dong demamnya Kak. Ini enggak. Stay panasnya di 40 atau 39. Enggak pernah yang 38, 37 enggak. Beberapa 40, 39 gitu Kak. Sampai akhirnya bahkan Sabtu, Minggu, di hari Senin waktu itu aku coba ke rumah sakit nih Kak. Karena menurut aku kayak takut ada yang nggak beres kan Kak. Kita coba cek lab aja, kita bawa ke rumah sakit di daerah Jakarta Selatan juga. Dicek lab, terus keluar hasilnya ternyata anaknya nggak apa-apa, nggak ada bakteri yang terdeteksi ataupun virus. Terus juga kan dilihat keadaan anaknya nggak ada batuk, nggak ada pilek ataupun berak-berak gitu loh Kak, nggak ada gitu kan. Jadi anaknya cuma panas aja tapi nggak ada penyakit penyertanya. Akhirnya disuruh bawa pulang nih di rumah sakit pertama nih Kak. Disuruh bawa pulang, terus penjaganya bilang, ibu masih punya obat penurun demam kan? Terus aku jawab masih gitu kan. Terus akhirnya kita pulang nih Kak tanpa bawa obat, terus sama bawa hasil lab nih. Ternyata semua bagus Kak, nggak ada virus atau bakteri yang terdeteksi kayak gitu. Pulang, nih anak masih panas Kak. Kita terus kasih tuh Kak, yang harusnya 3 kali sehari kita kasih 4 kali lah Kak. Biar panasnya turun aja nih. Turun. Ternyata enggak. Nggak turun juga Kak. Sampai akhirnya kita bawa lagi ke rumah sakit yang sama Kak. Karena saat itu kita bawa tuh pas subuh anaknya tuh udah merem aja gitu loh Kak. Merem tidur yang bener-bener matanya tidur terus kayak tangannya tuh gini nih Kak. Kayak orang meninggal atau kayak gini. Kayak gini nih Kak. Kayak gini. Aku panik kan sama suamiku. Kok kan kalau digini nih sama mamanya, sama aku sama papanya disuruh gini nih Kak. Suruh gini. Dia balik lagi Kak tangannya kayak gini. Kita panik kan Kak, panik, takut, ada rasa itu semua campur aduk kan, kayak kok anak kok kayak gini sih gitu kan. Terus kita kan orang awam ya Kak, kita coba aja lah medis aja dulu, kita nggak kepikiran anak ini akan kenapa-napa kan. Kita cek lab lagi lah Kak di rumah sakit yang sama. Terus dicek lab lagi, keluar lagi hasilnya sama. Nggak kenapa-napa, hasil labnya bagus lagi kan. Cuman aku bilang sama susternya, aku minta diinfus aja dulu karena anak ini udah gak makan, udah gak minum. Aku minta untuk diinfus agar anaknya sadar aja gitu, bisa bangun gitu kan Kak. Ternyata karena kamarnya pun penuh di rumah sakit itu, aku suruh pindah rumah sakit. Tapi suruh cari sendiri kan Kak. Akhirnya aku coba telepon salah satu temanku yang bekerja di salah satu rumah sakit besar di Jakarta Selatan. Temanku bilang, udah deh bawa aja ke sini, nanti titip-titip biar cepet naik dapat ruangan gitu kan. Intinya akhirnya dari rumah sakit yang pertama, aku pindah nih Kak ke rumah sakit kedua. Pas masuk UGD, perawatnya pun juga langsung ada rasa iba lah, langsung tindak gitu, langsung diinfus. Jadi urusan daftar tuh belakangan rumah sakit ini nih Kak. Jadi ditanganin dulu anaknya, baru papanya sambil mendaftar gitu kan. Itu udah nggak sadar Kak, di rumah sakit itu tuh udah nggak sadar dia, masih tidur aja gitu kan, udah tidur aja. Terus aku kan sama suami sama mama juga kan. Karena aku punya bayi, aku pulang Kak. Aku pulang ke rumah saat itu. Aku pulang ke rumah, aku tak-takan kan sama mama sama suamiku, nanyain setelah diinfus si Naura bangun gak sih gitu kan. Mama gimana, Naura udah bangun? Belum nih Kak, masih tidur aja gitu kan. Terus aku WA lagi suami, ternyata si Naura juga masih tidur aja Kak. Tapi Kak, mama kan sempet baca-baca nih Kak. Mama baca-baca untuk minta kesembuhan, bukan mikirnya nih anak kenapa-napa. Coba aja gitu kan, kita minta pertolongan. Jadi setiap mama baca-baca, Naura bisa ngeliat Kak, lagi tidur, dia bisa ngeliat yang kayak kasih surat, lo diem gitu. Jangan baca-baca. Gitu. Dan yang ngalamin itu bukan mama doang, suamiku tuh juga. Setiap suamiku bacain doa, si Naura bisa
bangun, lirik ngelirik ke papanya kayak gitu. Ngeliriknya kayak sadis gitu, Iya, kayak marah. iya kayak diem gitu kan. Itu kan hari Kamis Kak, Kamis, Jumat, Sabtu gitu, itu nggak sadar Kak. Itu dia ada yang nggak makan, udah nggak minum. Itu tuh rasanya hidup, hancur-hancurnya hidup aku tuh di saat itu Kak. Iya pasti. Pertama kalinya aku ngerasa aku gagal jadi orang tua, gara-gara gue nih anak gue sakit. Itu Kak gitu kan. Jadi ini anak kan memang ceria Kak, dia tuh memang suka ikut fashion show, anaknya ceria gitu Kak. Terus tiba-tiba kita ngeliat anak yang tergeletak, yang nggak sadarin diri gitu. Sebagai ibu kayaknya rasanya tuh hati kepotek-potek gitu Kak ya Kak. Nah terus aku kan ada bayi, jadi aku ganti-gantian jaganya sama mama sama suamiku kan. Sampai akhirnya di hari Sabtu aku balik lagi nih untuk ngejagain anak aku. Nah, pas aku datang kan aku harapnya pas aku datang nih anak udah sadar gitu, seenggaknya udah melek karena udah ada 3 botol infusan Kak. Dari hari Kamis itu sudah 3 botol infus, cuman anaknya nggak sadar-sadar Kak, masih tidur aja, masih kayak gini gitu kan. Terus di hari Sabtu aku datang lagi, terus aku liatin si Naura, tuh Naura masih nggak sadar kan, masih nggak sadar kayak kenapa ya gitu, kenapa nih anak lo kok kayak gini, sedangkan hasil lab di RSUD itu udah keluar juga, hasilnya bagus, nggak ada indikasi apa-apa gitu kan. Sampai akhirnya aku, dokter visit bilang kan ke aku kalau nanti sampai jam 2 anaknya masih kayak gini, mau nggak mau dipasangin selang nih Kak, alat bantu untuk makan gitu kan. Iya. Aku kan mikirnya anak aku masih kecil ya Kak, dimana kalau dipasang selang itu pasti akan bikin robek di tenggorokan atau di organ tubuh mana gitu kan. Iya. Aku lagi stres, aku lagi nangisin anak aku yang nggak sadar. Jadi tiba-tiba ada satpam rumah sakit nih Kak yang lewat gitu kan, bolak-balik gitu kan. Terus dia bilang, ibu kenapa nangis gitu kan. Terus aku tuh gak ngerespon memang saat itu, karena yang aku pikirin cuman jam 2 nih anak gue pengen pasang selang, gimana caranya anak sadar gitu kan. Aku gak ngerespon satpam ini ngomong saat itu. Mama yang bilang, anaknya nanti jam 2 mau dipasang selang karena gak sadar-sadar gitu kan. Terus si namanya Pak Kosim, terus si Pak Kosim kan bilang, ibu saya kan memang orang medis ya Bu, kata dia gitu. Tapi di dunia ini tuh ada yang namanya medis, alternatif sama non medis, kata dia gitu. Itu aku masih nggak ngerespon sama sekali Kak, karena aku ngeliatnya ini anak Kak, kulitnya udah, kita kan coklat nih, ngeping, itu udah pucat Kak, udah biru, udah abu-abu, ininya udah hitam, ininya tuh udah kering gitu Kak. Jadi aku udah stres, itu titik hancur hidup aku tuh, aku ngerasa saat itu gitu Kak, saat itu gitu kan. Terus akhirnya si Pak Kosim bilang nih, saya izin ya pegang anaknya Bu gitu kan. Aku kan masih nggak ngerespon, kata Mama, iya Pak silakan gitu. Terus si Pak Kosim memang sempat bilang, tapi Ibu harus yakin ya Bu, saya bisa bantu gitu. Terus Mama dipesenin sama Pak Kosim bantu untuk waktu itu baca Al-Fatihah, Anas sama Al-Ikhlas ya, kalau aku nggak salah tuh. Mama juga bantu untuk baca-baca sendiri, doa gitu kan. Dipegang nih anak kan, posisinya sih Naura aku saat itu gini nih, aku pangku gitu kan, aku sambil gini, dipegang kan sama Pak Kosim gitu. Pas dipegang sampai kaki gitu, terus Pak Kosim kan bilang, ibu tolong cari botol gitu. Terus Pak Kosim masukin sesuatu ke dalam botol itulah, ditutup. Nah setelah ditutup botolnya, itu si Naura tuh bangun, perlahan-lahan tuh dia sadar, duduk. Terus dia bilang ke aku, Mama di mana gitu, Mama aku di mana gitu. Cuman ini Kak posisinya ngomongnya nggak kayak gini ya Kak. Naura itu pertama dibikin nggak sadar, kedua dibikin nggak bisa ngomong. Oh, jadi pas ngomong gimana pas ngomong pertama? Angah gitu. Cuman kita ngerti gitu kan. Lapar dia bilang, lapar gitu. Terus akhirnya
aku kan seneng banget ya Kak, dimana kemarin tuh anak gak mau makan, gak mau minum, terus tuh anak minta makan sama minum, aku kasih nih Kak makan, itu dia makan yang benar-benar banyak banget Kak. Makan tuh bukan, kan kalau anak kecil makan gini nih Kak, makan tuh pakai gini. Bener-bener lapar banget. Iya, saat itu dimakan Honey Star. Gitu, lagi makan, itu tiba-tiba dia nggak sadar diri lagi Kak, lagi makan, jatuh lagi gitu Kak. Jatuh lagi, si Pak Kosen bilang, ini banyak banget Bu, ini banyak banget gitu kan. Nanti kalau memang hari ini dapat kamar, saya bersihin di atas ya Bu, kata si Pak Kosen kan gitu. Terus aku udah menjawab tuh, karena ya udah mulai ngerti apa yang diomongin sama Pak Kosim kan. Karena dia anak aku sadar gitu kan. Oh iya Pak, gitu kan. Oh iya Pak, gitu. Memang Kak, saat bulan Maret itu kalau kita bisa cross check nih Kak, kita buka Google gitu, itu di bulan Maret pneumonia itu lagi naik banget Kak, sama muntaber ya anak-anak tuh. Jadi memang aku lama transit di UGD karena saat itu anak-anak tuh bukan Naura doang yang sakit, itu banyak banget. Cuma mereka ya ada indikasi sakitnya ya batuk pilek, yang memang terdeteksi virus, bakteri. Tapi kan si Naura ini nggak sampai, si dokter pun tuh bingung saat itu. Jadi pas visit, cuman dilihat infusannya oke, terus dia pergi lagi. Jadi nggak dikasih obat, nggak dikasih obat apa-apa saat itu si Naura kan. Terus akhirnya aku dapat kamar tuh Kak, di hari Sabtu itu dapat kamar setelah habis maghrib. Habis maghrib dapat kamar. Terus aku naik nih di kamar, naik ke kamar, si Laura nggak sadar lagi Kak, tidur lagi gitu ya, lemas. Kalaupun dia melek, dia akan melek ke satu sisi, tatapannya kosong. Gitu. Jadi ini udah hitam banget kayak ini, hitam banget. Terus kayak dia diem satu sisi gitu, dia nggak tahu apa gitu situ. Udahlah, terus akhirnya di jam 12 malam aku gantian jaga nih, suamiku yang jaga anakku, aku pulang. Jadi akhirnya aku sewa tempat tinggal sementara lah Kak, karena menurut aku kalau aku pulang dari rumah sakit itu ke rumah kan cukup jauh ya Kak. Jadi pikiran aku lagi capek, badan aku capek, akunya drop juga, kasihan juga anak-anak, karena kan aku juga masih punya bayi kan Kak. Itu yang bayi umur berapa? Saat itu 1 tahun. 1 tahun, saat itu masih 1 tahun, karena belum 11 bulan masih Kak, karena dia 11 bulan. April kan 1 tahunnya. Masih yang full ASI, jadi aku kayak ngurusin yang pertama, aku pumping juga gitu. Jadi campur aduk lah saat itu Kak perasaannya gitu kan. Terus sampai akhirnya nih jam 12 aku pulang nih ke penginapan gantian sama suamiku yang jagain si Laura ini kan. Sampai penginapan itu jam 12:30 malam. Aku masuk, terus mama bilang kan, Kak, kalau udah makan belum gitu kan? Kalau belum makan kakak makan gitu kan? Iya mah gitu. Yaudah Kak ganti baju gitu kan. Aku makan. Namanya anak sakit itu Kak udah nggak ada rasa mau makan. Tapi mama bilang kan jangan egois karena kan masih ada bayi. Di bayi maunya ASI lagi Kak, dikasih formula nggak mau. Jadi dia maunya full ASI gitu kan. Kakak harus makan biar ada ASI untuk si dedek gitu kan. Akhirnya aku makan. Tapi pikiran aku masih kebayang-bayang si Naura nih Kak saat itu di udah sampai di rumah rumah penginapan, kebayang-bayang ini si Naura nih Kak. Sampai akhirnya kan habis makan mau tidur nih Kak, mau tidur. Aku nggak tahu, aku halu, aku capek, aku juga nggak tahu nih Kak. Aku dengar suara Naura, apa ya Kak, gimana? Aku dengar suara Naura kayak mama gitu. Kayak minta tolong, manggil. Malah kayak flashback kita lagi main bareng. Mama gitu. Terus kok aku dengar suara Naura ya gitu. Kok dengar suara Naura? Nih halu nih gitu. Kok semakin merem kayak mama gitu. Ini kayak batin aku mengatakan ya anak nggak baik-baik aja gitu kan. Terus aku bilang kan ke mama, kakak nggak bisa tidur, kepikiran Naura gitu. Udah gitu Kak, aku kan nanya nih ke suamiku, yang Naura gimana, yang Naura sampai aku telepon itu nggak ada jawaban Kak. Sama dia nggak diangkat, nggak dibalas, terus sampai nggak ada jawaban. Sampai akhirnya kan aku makin stres nih Kak. Kok nggak ada kabar, takutnya si Naura ini kenapa-napa kan. Terus kata mama gini kan, kakak udah sholat belum? Aku bilang belum gitu. Kakak kalau belum sholat, gelar Kak sejadahnya gitu kan.
mintalah kesembuhan sama Allah, kata mama gitu, gelar Kak gitu kan. Akhirnya aku sholat, terus aku kan usulin untuk si Naura nih, sebut namanya bintinya gitu kan. Aku lagi doa gitu ya, aku doa, aku merem gitu Kak. Itu udah bukan suara Naura yang girang lagi, Naura cuma diem, dadah gitu. Kayak mau say goodbye. Dibawa sama sosok gede banget Kak. Diganti gitu kan si Nauranya kan. Terus aku langsung buka-buka kan, wah ini pasti nggak beres gitu kan. Kenapa Kak gitu? Ini Kakak ngeliat si Naura dada gitu kan. Enggak Kak, ini pikiran Kakak aja, mama masih ngomong kayak gitu kan. Terus karena aku udah dapat jawaban tadi siang sama Pak Kosim, ternyata si Naura non medis, akhirnya saat itu aku mencoba teleponin teman-teman aku yang memang percaya sama hal-hal di luar nalar itu loh Kak. Aku minta dibawain ustadz atau orang pintar yang memang bisa ngobatin si Naura gitu kan. Saat itu aku nelfonin temanku, mama nelfonin teman-teman mama gitu kan. Dan alhamdulillah mereka mau bantu Kak. Jadi di besokannya nih Kak, aku kan langsung kata mama, Kak ini nggak bisa kalau Kakak sekarang ke rumah sakit. Jadi ini daerahnya ini rawan begal Kak. Kata mama, besok aja lah Kak subuh balik ke rumah sakit. Akhirnya aku subuh, aku langsung ke UGD rumah sakit itu kan. Aku bilang nyari Pak Kosim gitu kan. Ternyata saat itu di hari Minggu itu Pak Kosim masuk siang. Akhirnya aku bilang ke temannya, tapi saya boleh nggak minta nomornya Pak Kosim? Terus temannya bilang gini, oh ibu anaknya sakit non medis itu ya? Gitu kan. Terus kayak, ya saya boleh nggak minta nomor Pak Kosim? Terus langsung dikasihkan nomornya. Terus pas dikasih nomornya, aku langsung hubungin Pak Kosim, minta tolong Pak kapan ke kamar gitu kan, tolong bersihin Naura total gitu kan. Pak Kosim bilang saya masuk siang, nanti setelah saya pulang, saya ke kamar ya Bu, katanya dia gitu. Nah dari Minggu itu ada tetanggaku Kak yang datang udah bawa air. Jadi pas mama aku telepon, dia langsung ngomong, udah kirimin aja dulu nama anak lo sama bintinya siapa. Terus pas datang dia udah bawa air nih Kak. Dia bawa air, terus dia langsung bilang, Dek gitu kan, lu dari mana? Kata dia gitu kan. Kenapa Kak gitu? Ini ustadz gue lihat, nih pohon banyak banget gitu kan. Ini anak lo kuat banget nih, gitu harus cepet ditolong. Kata gitu, kalau ditolong ini anak lo bakalan yang ketolong. Kata dia gitu kan. Tapi anak lo kuat, kata dia gitu kan, karena si sosok ini tuh udah nempel lama Kak ternyata di badan anak aku. Udah lama banget, cuman nih anak alhamdulillah kuat gitu. Lu dari mana gitu kan. Terus aku bilang lah, Februari lalu dari Puncak. Aku bilang gitu. Oh pantas, ini banyak banget yang ikut nih sosoknya. Terus akhirnya kan ke atas nih Kak, naik ke lantai atas. Jadi si Pak Kosim ini sebelum aku ke lantai atas udah ngomong ke temannya, kalau nih anak sakit non medis, jadi kalau misalnya ada ustadz atau siapa yang datang di luar jam besok, tolong dikasih masuk. Dan alhamdulillah kasih izin Kak. Masuk, tetanggaku tuh juga ngeliat si Naura bingung, karena kan tetangga jadi tahu kan si Naura aktifnya kayak apa gitu kan. Itu nggak sadar. Naura, Ola kan dipanggil Ola kan. Kalau mau orang terdekat panggilnya Ola, ini mamanya Iqbal. Dia nggak ngerespon. Dia saat itu dia melek tapi gak ngerespon. Ola nih mamanya, satu arah gitu loh Kak. Ola nih mamanya Iqbal, dia gak ngerespon sama sekali. Terus sama Sobi bilang, ini papanya Iqbal gitu kan. Terus dia gak ngerespon sama sekali gitu kan. Terus katanya si Kamaya, jadi nanti coba aja dulu minumin, kalau emang anak lo gak minum, tetes-tetesin aja, seenggaknya itu air masuk ke tubuh anak lo, sama diusapin nih air, usapin ke muka anak lo, terus bacain sholawat Nabi, kata dia gitu. Udah tuh Kak, aku kan ikutin apa katanya dia. Setelah itu kan dia pergi, si Naura nggak sadar lagi itu, hilang lagi. Jadi si Naura tuh hilang pergi Kak, hilang pergi, dia tuh hilang pergi, sekalipun dia ada tapi kosong gitu kan. Terus aku coba nih Kak basuh, aku tetesin, terus dia ngomong gimana? Ini aku olah, ini aku olah gitu. Tapi ngomongnya nggak saja ini ya Kak, karena si Naura itu dibikin nggak bisa ngomong Kak. Udah kayak gitu, akhirnya suamiku datang nih gak lama. Aku tanya kan, kenapa nih semalam kok kamu aku WA, aku telepon gak ada jawaban. Suamiku cerita, di jam 2 malam itu, di saat Naura memang lagi gak sadar, lagi tidur, tiba-tiba dia bangun Kak. Siapa? Si Naura.
Terus? Jam 2 itu, yang pas aku nggak bisa tidur semalam itu. Naura bangun, mandangin ke satu titik. Iya. Gini Kak, gitu. Si papanya coba untuk panggil Naura kan. Kakak, ini papa gitu. Ditepok kok, kakak ini papa gitu kan. Tapi si Nauranya nggak respon, si suami penasaran kan, karena dia tuh nggak ngedip Kak, ngatain satu sisi, terus nggak ngedip, pandangannya kosong. Ini udah tembat Kak. Kakak ini papa. Begitu si Naura nengok, itu melototin ke papanya. Gitu. Takut dong, ada satu takut pasti kan Kak. Iya. Saat itu sebenarnya suami mau kabur juga sih Kak. Wow, cuman anaknya kerasukan. Kan bener jadi medium ntar kalau udah gede. Terus. Akhirnya kalau dia kabur gak lucu kan akhirnya. Dicoba untuk ditutup nih Kak, dipeluk sama suamiku. Ditutup matanya? Matanya. Gak usah ngeliatin lagi ya, ini papa gitu. Jadi Kak, saat aku gak bisa tidur, ternyata makhluk itu datang Kak. Berarti kan aku sama Naura nyambung nih kisi-kisinya. Iya, batinnya nyambung. Iya, ternyata sosok itu datang dan gak lama, jam 11 malam, Pak Kosim datang lagi. Pak Kosim datang, dia nanya kan, aku lupa, pas aku lagi jaga si Naura sempet pas mamanya Iqbal pulang kan, terus dia sadar tuh ini Ola, terus dia bilang sambil tatapan kosan dia ngomong gini, monyet gitu. Apa tuh? Aku kan mikir juga kan, ini anak ngomong apa gitu. Terus aku bilang monyet Kak, monyet. Terus dia kayak dia ngomong monyet di siang ya Kak, pas mamanya Iqbal datang tuh. Nah, sampailah nih jam 11 nih si Pak Kosim udah selesai jaga di rumah sakit. Dia naik ke lantai atas, terus dia bilang, Ibu, ada kejadian horor apa hari ini? Langsung nanya gitu kan. Terus aku bilang kan, aku sebelum masih tidur, aku ceritain lah apa yang aku alami. Terus aku bilang si Naura tuh sempat ngomong monyet gitu kan. Terus Pak Kosim bilang, Ibu mau lihat nggak sosok apa yang nungguin anak ibu gitu kan. Itu dikasih lah sama Pak Kosim Kak. Jadi terekam di CCTV rumah sakit tersebut. Jadi beneran ketangkep kamera. Ketangkep kamera. Jadi di grupnya Pak Kosim ngomong gini, katanya kalau bulan puasa setan diikat. Nyatanya enggak nih, ada di kamar 703. Pak Kosim langsung, aduh tuh kamarnya si Naura, kamarnya Naura gitu. Pak Kosim langsung kayak gitu. Udah tuh dikasih lihat. Aku kan nggak ngeh ya ke awalnya. Terus setelah dikasih video, dikasih lah nih foto screenshotan kayak makhluknya gitu kan. Coba deh Ibu zoom gitu. Aku masih enggaknya itu tas pasien sebelah gitu. Coba Bu zoom lagi, bukan tas. Aku zoom lagi. Apa Bu? Aku langsung nggak bisa ngomong apa-apa Kak Puri. Aku langsung diem karena itu sosoknya hitam gede. Kalau yang di video itu Kak, itu kan kalau misalnya monyet King Kong kan masih ada kulitnya nih Kak di sini. Iya. Di video itu enggak Kak, full bulu. Nah, nanti kalian juga bisa dapet ininya ya, gambarannya dari Kadea. Full bulu. Terus setelah full bulu, aku langsung, nih jangan-jangan nih si jelat gitu kan, makhluk itu gitu kan. Aku langsung ngeliat lagi tuh Kak, aku lihat ke foto, pas aku zoom lagi, ternyata ini kelihatan Kak, kuku-kukunya si Wo itu panjang. Malah yang di video itu lebih parah Kak, matanya nyala Kak. Pertama kali dalam hidup aku ngeliat sosok itu yang bisa sejelas itu. Sejelas itu, matanya tuh merah Kak, melotot merah. Terus ya udah akhirnya aku dikasih sama Kosim bukti fotonya aja sih, tangannya panjang kayak lagi senderan di meja di ujung Naura tidur. Kayak gitu Kak. Setelah kelihatan foto dan video seperti itu, yang dilakukan Dea sama Pak Kosim apa tuh di rumah sakit? Kita rukiah sekarang ya Bu, kita rukiah sekarang ya Bu, saya izin pegang anaknya ya Bu gitu kan. Terus akhirnya si Pak Kosim kan kalau kelas 2 itu 4 pasien ya, saat itu cuma 2 tuh Kak. Anakku sama yang di seberang sakit DBD saat itu. Yang di seberang nggak ikut ketakutan tuh? Itu dia Kak, Pak Kosim tiba-tiba buka horden, seret gitu kan. Begini kan bentuknya, jadi semua horden dibuka. Nah si Pak Kosim pegang si anak aku langsung Bismillahirrahmanirrahim gitu kan.
ya pasti orang yang seberang buka jendela dong kak. Ada apa sih? Terus Pak Kosim, ibu ini anaknya sakit non medis, ibu nggak usah dilihatin ya bu. Pak Kosim ngomong, akhirnya tuh ibu tutup lagi lah tuh jendelanya, tutup lagi. Terus udah tuh kak, Pak Kosim langsung baca-bacain doa. Nah jadi tuh bukan megang yang gini doang, nggak gitu kak. Ih gemeter kak gini. Gini. Nah pas udah sampai di dada, di tenggorokan, itu anakku berontak. Yang lagi tidur, nggak mau keluar dia. Terus aku nggak, itu bukan suara anak aku, itu suara cowok. Terus langsung dibersihin sama Kosim pakai kaki kan. Aku nggak inget kak itu berapa kali Pak Kosim bersihin, atas kaki buang di botol, atas kaki dibuang di botol. Aku tuh nggak ngitungin, cuma memang itu saat itu banyak banget kak yang dibuang si Pak Kosim. Itu botolnya 1? 2. Oh 2. Waduh penuh dongnya, desek-desekan. Buset. Nah Pak Kosim bilang, Pak Kosim kan kalau aku badanku kaku ya kak, aku orang awam, otomatis badanku kalau mata gitu kaku kan kak. Pak Kosim ngomong gini, emang itu udah desek-desek kan, itu udah penuh. Kata Pak Kosim gitu kan. Udah tuh Pak Kosim bilang, bu besok jangan kaget ya gitu, ada yang datang lagi, yang temannya udah ditangkep. Udah tuh Pak Kosim udah pembersihan, Pak Kosim pulang lah nih. Pulang, si Naura sadar tapi masih nggak usah ngomong. Tapi saat itu perasaan aku kayak lebih apa ya, kelihatannya lebih segar gitu kak. Nauranya duduknya lebih tegap gitu, udah bisa duduk sendiri gitu kan. Dia langsung bilang lagi makan. Pokoknya setiap sadar makan, dia lapar banget, kayak dibawa jalan-jalan sama si genderuwo. Terus makan lagi, habis makan dia minta minum kan kak. Ngomongnya tuh nggak jelas kak, ya bikin pelok kak. Anak 5 tahun kan udah lancar banget, dia ngomongnya udah lancar. Ini kayak anak baru belajar ngomong. Dia minta minum. Jadi kan kalau di rumah sakit itu di ujung ada meja tuh kak yang untuk naruh makanan, minuman gitu. Nah itu tuh udah penuh tuh kak, air dari Ustadz mana aja aku taruh situ kan. Nah pas mau minum, Nora ngomong darah, ngomongnya cadel, darah gitu. Nah aku sama suami sampai sekarang memang gak dapet jawabannya kak, entah yang dilihat dia itu di meja itu darah, atau dia mau minumnya darah kak. Sampai sekarang aku sama suami nggak dapet jawabannya, masih bertanya-tanya kan. Nah sampai akhirnya aku bilang ke suami, aku WA, nah orang kamu minuman yang di atas gitu, beli minuman baru ya gitu kan. Suami ke atas bawa minuman lagi, nggak mau, dia tetap ngomong darah, tapi ngomongnya nggak gini kak, cadel, bener-bener nggak ngerti deh. Kayak lebih serem daripada adegan di film horor kayaknya ya. Kalau Naura udah gede minta darah, terus darah gitu. Terus akhirnya kita paksa lah kak minum yang ada, maksudnya minum itu kan. Mungkin kalau feeling aku sih kak, dia nggak mau minum, dibikinnya penglihatannya itu darah sih kak, sehingga Naura nggak mau minum nih. Nggak mau minum dari ustadz itu. Gitu. Terus udah tuh sampai akhirnya itu kan hari Minggu, di hari Senin aku tuh udah diperbolehkan pulang nih kak. Tapi balik lagi ke yang tadi, akhirnya dia minum dipaksa. Enggak doang, kan jadi sedotan nih. Terus gini nggak mau rapat, jadi dia ya udah habis makan nggak minum saat itu, nggak mau minum sama sekali. Sampai besoknya aku diizinkan pulang itu maghrib kan kak. Aku lagi beres-beres, udah siap-siap pulang lah gitu. Terus dia bilang ke aku nih, mama itu tante Dada. Di meja deket jendela dia bilang, mama itu tante Dada. Terus aku bilang, iya kak, udah gak usah diliatin ya kak, kita turun ya, kita pulang, aku bilang gitu kan. Dan abang jangan diliatin, nanti dia seneng. Akhirnya pas aku pulang turun ke bawah, aku urus administrasi, si Naura ini sama papanya nih kak. Nah lagi sama papanya, si Naura bilang gini, apa? Situ banyak gitu. Terus papa bilang kan, papanya bilang, yaudah kak, nggak usah diliatin ya kak, udah sini sama papa yang langsung dipeluk gitu. Jadi di saat itu ada satu ruangan yang lagi dibenerin gitu kak, di rumah sakit itu lagi ada apa sih, pembangunan ulang gitu loh kak. Terus Naura bisa-bisa ke papa ya kayak, papa situ banyak gitu. Ada yang papanya bilang, udah kak, nggak usah diliatin ya nih papa gitu kan. Sudah lah kak, kita pulang nih. Kita pulang ke rumah, terus sampai rumah tuh
Aku naruh baju-baju bekas rumah sakit itu di bawah lantai, nggak langsung dimasukin ke mesin cuci, nggak. Aku geletakin, aku taruh aja dulu lah, karena di mesin cuciku masih penuh cucian yang bekas kemarin belum dicuci, karena kan di rumah nggak ada orang kan Kak. Si Naura tiba-tiba bilang, "Mama, itu pala sama tangan berdarah." Dan aku masih bisa lihat gitu kan. Terus kayak, yaudah ya kita masuk kamar ya, udah nggak usah diliatin ya, aku bilang gitu. Sampai akhirnya tuh di malam itu Pak Kosim datang lagi lah Kak ke rumah aku. Jadi kata Pak Kosim gini, "Bu, nanti kalau memang udah pulang, saya ke rumah ibu pembersihan total gitu kan. Kalaupun nanti salah satu keluarga ada yang auranya negatif, kalau si Naura lagi di Ruqyah, itu akan ada yang muntah kalau energinya negatif gitu kan." Alhamdulillah saat itu nggak ada yang muntah Kak, nggak ada yang muntah. Cuman si Pak Kosim langsung bilang gini, "Ini kakek-kakek berjenggot gitu Pak. Siapa ya yang dulunya bisa ngobatin orang?" Aku diem kan karena aku nggak tahu itu siapa. Terus suamiku jawab, "Almarhum papaku," dia bilang gitu. Oh. Almarhum papaku gitu. Oh, tapi kamu nggak sempet kenal sama almarhum? Aku kenalnya itu pas lagi pacaran sama papahnya. Pas aku ketemu beliau emang agak sakti sih Kak. Jadi langsung dilihat nih jari tangan aku. Terus si almarhum papa ngomong gini, "Dea, ini rezekinya Mas Rahmat ada di tangan Dea ya nanti," gitu. Terus aku ketemu sekali, 2 hari kemudian papa meninggal. Jadi papa itu memang sebelum meninggal maksa untuk ketemu aku pacaran sama dia kan baru. Terus kayak, "Mana Mas, pacarnya, papa mau kenal dong," gitu. Itu posisi papa udah sakit. Iya. Gitu. Papa bisa baca apa sih garis tangan gitu. Garis tangan. Terus udah lanjut kan. Terus "Ini siapa?" gitu. Terus suami aku bilang, "Ini almarhum papa saya, dulunya bisa ngobatin orang." Memang iya, ternyata papanya itu bisa ngobatin orang yang sakit secara medis. Terus kata Pak Kosim, "Ini anak gak akan bisa ditutup," kata dia gitu. "Karena keturunan," kata dia gitu. "Saya minta tolong dijaga aja moodnya. Ibu jangan marah yang parah banget, jangan bikin dia sedih banget. Nanti kalau misalnya kayak gitu, pintu-pintunya akan ada yang kebuka, terus makhluk itu akan menguasai dia. Kayak kalau lu dibikin sedih sama orang tua lu, ini main sama gue bisa bikin lu happy," gitu. Iya. Penjelasan Pak Kosim kayak gitu Kak. Tapi emang betul ya, karena ini balik lagi ke sedikit flashbacknya Kak Furi. Emang anak indigo itu seperti itu. Jadi dulu Kak Furi juga pernah mau ditutup, tapi udah beberapa kali dicoba nggak bisa. Cuman satu aja yang berhasil di Bandung, dan itu cuman 3 hari. Jadi selama 3 hari itu kita merasakan bahagia banget, jadi anak normal, ke warung dan lain sebagainya malam-malam. Tapi di hari keempat normal lagi. Jadi emang tugasnya Dea sama suami agak berat. Karena anak indigo itu pasti sering mengalami gangguan. Gangguannya nggak melulu sakit ya, tiba-tiba moodnya turun naik. Kalau dia udah gede enak, belajar meditasi. Nah, cuman kalau dilihat dari masa background keluarganya suami, ternyata keturunan dari papahnya, berarti suami udah paham dong. Kalau biasanya seperti itu kan akan nurun. Gitu. Tapi mungkin suami akhirnya kayak nurun ke anak kali ya Kak, nggak kepikiran akan ke cucu gitu loh Kak. Cuman bentar nih, aku kan tadi waktu kamu cerita tentang Pak Kosim masukin ke botol ya. Iya. Kan sosoknya gede banget ya, desek-desekan. Ntar kalau kamu ada waktu sama suami Pak Kosim, "Pak, itu pastiin gak ada yang keluar dari botol." Soalnya kan mereka juga akan mengumpulkan kekuatan untuk bisa keluar gitu. Nah, cuma nanti aku pengen wawancara Pak Kosim, jadi penasaran nih ya, bapak-bapak yang kerja di rumah sakit tapi ternyata bisa ngobatin gitu. Ternyata Kak, aku lupa. Jadi pas di rumah itu ada satu sosok yang besar yang ternyata tuh belum kebuang. Dia masih nguasain si Naura. Terus akhirnya dibuang kan sama Pak Kosim. Terus saat itu nih Kak, ditaruh di botol. Botolnya ditaruh di kardus, dililit-lilit pakai lakban. Dalam botol itu pakai batu dulu. Ada batu, terus dililit lagi pakai lakban, dibawa pulang ke Pak Kosim. Ternyata Pak Kosim dibuang ke bawah laut biar dia mendem, jadi botol berserta batunya
buang di laut biar dia mendem gitu Kak. Oh. Jadi pas sosok yang besar itu masih nyangkut, dibersihin di rumah, dililit pakai lakban penuh, terus dibuang ke laut. Kebetulan Pak Kosnya bermain di Jakarta Utara. Jadi dia deket ya kalau mau ke laut ya. Oke. Di dalam, iya Jakarta Utara. Jadi dia izin bawa pulang untuk dia yang buang gitu. Nah, setelah dikeluarin yang di rumah itu yang sosok yang gede, Naura masih mengalami gangguan atau ada keanehan-keanehan nggak di kesehariannya? Alhamdulillah sih enggak, makin lama dia makin pulih, terus udah bisa ngomong lagi. Cuman memang Kak, beberapa kali dia masih suka ngeliat sosok gitu, suka bilang mama ini gitu, dia masih suka melihat mereka gitu Kak. Emang harapannya kamu ditutup waktu itu? Iya, pas sebentar harapan aku ditutup selamanya dan dia hidup normal, bisa ngeliat apa-apa lagi gitu. Ternyata sampai kemarin pun dia masih melihat juga. Jadi teman-teman tadi Mami Furi itu ya sebelum kita on cam minta diliatin foto Naura yang paling baru. Ternyata di second base-nya Naura itu warnanya blue, artinya anak indigo. Jadi anak yang sudah terlahir dengan indigo itu agak sulit untuk ditutup. Ini mah kita bicara pengalaman sesuai pengalaman sendiri aja ya, bukan pengalaman orang lain yang dulu teh udah capek didoakan ke sana ke sini sampai akhirnya ya udahlah ya, kayaknya emang harus menerima gitu. Jadi kalau orang itu ada 4 base aura, first base, second base, third base, fourth base. Kalau masih di 4 base, masih sensitif, itu bisa kadang lihat, kadang merasakan, kalau kuat banget, kadang enggak gitu. Tapi kalau yang udah beneran second base-nya, udah blue, susah. Jadi orang tuanya harus menerima, apalagi ada turunan ya dari kakeknya gitu. Nah, terus suka dukanya apa nih? Jadi mama anak aku mencoba untuk berani sih Kak, walaupun sebenarnya setiap dia ngucap itu perang batin, aduh gue takut dia ada sosoknya di sini gitu, cuman kan depan anu kayak iya oh iya gitu ya, nggak usah dilihat ya, kita coba alihin aja sih Kak. Cuman sering perang sama diri sendiri, aduh nih dia ngeliat nih pasti sosoknya dekat gue gitu, takut Kak, takut. Terus Kak, kalau anak yang kedua indigo juga gimana? Aku belum lihat fotonya. Tahunya pas wah ini. Tapi kalau yang kedua gimana? Ada respon kalau ngelihat sesuatu apa enggak? Dia biasa aja. Sekarang kan udah 1 tahun 8 bulan. Enggak sih, aman-aman aja dia. Aman. Kalau ngelihat kakaknya kayak ketakutan gitu, adanya gimana? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Oh ya, berarti kalau itu nurun dari papahnya. Kalau yang satu dari kakeknya, yang satu ke papahnya gitu. Satu aja. Satu aja. Tapi seru loh punya anak indigo. Menguji kesabaran karena kita akan dihadapkan dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, dan itu butuh kesiapan mental. Kayak gitu sih. Ya mudah-mudahan Kak Dea dan suami dan keluarganya juga bisa support terus ya Naura, sehingga kedepannya bisa menjadi anak indigo yang bermanfaat untuk banyak orang. Karena biasanya seorang indigo lahir itu punya tugas tersendiri di dalam kehidupannya gitu. Nah kalau yang Mami Furi lihat dari sosok-sosok tadi yang diceritakan, selain dari video ya yang terekam kamera, memang itu tuh kayak 3 keluarga gitu. Jadi kalau satu keluarga ibu, bapak, anaknya 2 aja, nah itu tuh kayak 3 keluarga, banyak banget. Kayak bawa temen, dan mereka memang kumpul di tempat itu. Nah, cuman sepertinya kalau yang Mami Furi tangkep, mereka bilangnya itu rumah kita. Jadi bukan kiriman, bukan misalnya ada orang yang ngirim jeger gitu supaya ngegangguin keluarga kalian, enggak. Tapi memang mereka tinggal di situ dan mereka sangat tertarik sama sosok Naura yang indigo. Karena anak yang sensitif itu lebih disukai oleh makhluk halus, karena makhluk halus bisa ngajak dia bermain. Kalau anak yang nggak sensitif kan diajak main juga diem aja, paling panas, nggak enak badan, muntah kayak gitu. Nah,
Kalau Naura pernah membahas tentang masalah itu nggak? Cerita. Sebenarnya sih Kak, kita sih sekeluarga tuh tutup rapat-rapat banget Kak. Aku takut dia kan memang pasti trauma ya. Cuman beberapa waktu lalu dia sempat ingat nih Kak, dia pernah sakit. Terus dia bilang ke aku pas dia nggak sadar, pas dia sakit dan nggak sadar, tapi tuh dia ngeliat banyak orang yang jagain dia, tapi dia aja tuh kayak item-item doang. Dia bilang, tapi banyak emang yang jagain aku ya Ma, banyak yang jagain aku gitu. Aku nggak ngerti dia memang omongan anak kecil asal ngomong atau gimana, tapi dia ngejelasin sosoknya tuh hitam mah, bayangan kayak bayangan gede gitu, tapi ada pakai topi gitu. Dia kayak gitu sih Kak Puri. Dia sakit terus dia bilang banyak orang yang datang memang gitu. Kan dia bilang dia lihatnya tuh cowok hitam semua, badannya tuh gede-gede semua. Gede-gede. Tapi pakai topi mah dia bilang gitu. Aku sih karena aku orang awam Kak, jadi aku nggak tahu itu anak asal ngomong apa memang dia melihat. Kayaknya kalau tipikal anak indigo nggak asal ngomong, dan orang tua kalau bisa dengerin aja dulu supaya nanti kalau ada kejadian apa orang tuanya paham. Kadang sekarang ini di waktu Kak Furi masih aktif banget di komunitas indigo ya, banyak sekali anak-anak indigo yang orang tuanya itu mungkin karena saking takutnya akhirnya marah terus memukul si anak dan tidak mau mendengarkan cerita tentang hantu dan lain sebagainya, dan ternyata nanti pada saat ada masalah nggak selesai gitu, keluarganya ada yang diganggu, sakit, kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang dan lain sebagainya. Jadi Kak Dea mah ya meskipun takut harus belajar untuk bicara, karena ini anak juga pasti punya bakat, pasti ada yang ngejagain dari leluhur, ada tugasnya dia nanti ke depannya berat gitu. Si Naura ini? Iya, kalau anak indigo pasti ada tugas. Maksudnya semua orang yang terlahir di dunia ini, mau yang indigo dan tidak indigo, pasti memiliki fungsi dan ininya sendiri-sendiri ya. Misalnya yang jadi dokter, jadi insinyur, pasti mereka punya tugas di dalam kehidupannya. Nah, cuman kalau tugas anak-anak indigo karena nggak kelihatan, jadi butuh support system yang benar-benar kuat dari keluarga. Karena pasti banyak orang yang bakalan bilang dia halu, bilang dia aneh. Jadi pasti ada banyak penolakan, ada banyak hal yang bikin dia down, sehingga keluarga lah support system yang paling utama gitu. Apa-apa nantinya jadi anak hebat. Iya, insya Allah sih genderuwonya nggak bakalan ganggu lagi sepanjang nggak keluar dari botol. Makanya nanti aku mau ngundang Pak itu ya, aku minta nomor handphonenya. Iya. Terus si Pak Kosim gimana, masih suka ngobrol? Masih silaturahmi kok, kita masih. Dia tuh kadang-kadang nanyain kabar Naura, kadang-kadang aku nanyain kabar dia, terus kayak dia suka random WA kayak saya lagi ngobatin orang nih Kak Dea gitu, di mana gitu, saya di sini, suka kayak gitu sih. Dia suka kayak tiba-tiba ngirim video nih, saya gitu lagi ngobatin orang, Kak, oh ya Pak, semoga selamat ya Pak sampai tujuan gitu, sehat ya Pak. Masih suka WA-an sampai sekarang sama Pak Kosim gitu. Iya, dan jangan lupa biasanya mereka bawa rezeki hoki gede juga ke keluarga. Meskipun masalah yang dibawa sama mereka juga lumayan gede ya, masalah kayak orang tuanya ya, frekuensinya gini deh, kalau anak normal sama anak indigo sakitnya 7 kali, anak normal 3 kali gitu. Sakitnya kadang agak parah kalau si makhluknya yang mengganggu kayak gitu ya, tapi mudah-mudahan nanti nggak keganggu lagi. Tapi ada juga yang misalnya cuman sekedar bad mood, marah, ya ada aja lah dramanya, harus sabar. Nah, sebelum Mami Furi ngundang Kak Dea, Mami Furi juga sempat lihat beberapa kali video tayangan waktu Mama dia diwawancara ya. Ada sosok wanita nemplok di sini. Jadi Mami Furi tuh bilang kayak, ini tuh sosok yang sosok yang ngegangguin anaknya, apa emang sosok yang mendampingi ibunya? Cuman di video itu kelihatan marah banget. Nah, tadi pas dia datang ke rumahnya Mami, nggak ada siapa-siapa tuh, bersih, clean gitu. Ternyata pas kita ngobrolin akhirnya muncul sosok nenek, dan ternyata dari leluhurnya kamu. Leluhur kamu jagain. Jadi mungkin ya kalau kita bisa tarik benang,
dari bapaknya ada keturunan, dari mamahnya ada keturunan, jadilah anaknya seperti itu gitu. Dari akunya ternyata ada juga. Ada, karena kan kamu juga termasuk orang yang sensitif, meskipun tidak bisa melihat. Nggak bisa. Tapi kalau kamu mau ngelihat sebenarnya lebih gampang orang yang sensitif. Jadi di mana-mana nanti kamu bisa lihat tuh, bisa nemenin Naura. Jadi Naura nggak takut sendiri. Jadi gini, daripada Naura ditutup nggak berhasil, mending ibunya yang dibuka. Aku penakut Kak, walaupun aku sensitif tapi aku kadang nih pipis pun kadang-kadang bangunin suami Kak. Oh takut, gitu. Iya. Kalau untuk dibuka aku takut Kak. Iya, Mami Puri kirain dia pulang-pulang dari Mami Puri mau dibukain sekalian. Jadi nanti pas Naura cerita, iya Mami juga lihat gitu kan. Jadi kompak gitu ya, mama sama anak. Enggak ya, takut ya? Oh iya. Oke, Kak Dea, makasih banget udah cerita di sini. Mudah-mudahan Naura tumbuh menjadi anak yang istimewa dan bisa membantu banyak orang ya. Ibu bapaknya juga kuat ya dalam mendidik, dan teman-teman yang memiliki kisah serupa atau mungkin punya anak indigo yang bingung nih harus nanya ke sama siapa dan harus gimana penanganannya, silahkan share di kolom komentar. See you on the next episode. Bye bye.